Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Di belakang pohonnya lumayan. Sejarah. Awal pertemuan kita. Waduh, kenalan dulu, kenalan. Maksudnya pertemuan di OBP. Yang Iya. nonton episode 1 ya Budian. Video seadanya. Haji. Iya loh. Tentang haji. Di sini pohon pertama kita. Waduh. Oke. Kali ini kita mau ngobrolin tentang sejarahnya Rasulullah Muhammad ketika menginteraksikan dakwah Islam ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kayaknya dalam bayangan kita kalau urusan dakwah Rasul itu yang mungkin sahabat UBP pernah dengar juga, itu tidak mudah. Jadi ketika menginteraksikan sesuatu hal yang baru, kemudian di tengah masyarakat tersebut sudah terbentuk satu kebiasaan, apalagi udah ada satu Tuhan yang disembah, berhala. Ikut keyakinan. Nah itu dia. Itu berat banget. Berat. Nah ini yang dijalani oleh Rasulullah Muhammad. Jadi bagaimana Rasulullah Muhammad menginteraksikan dakwah Islam itu dan juga menginteraksikan seluruh ajaran-ajaran Islam, nanti kita akan coba bahaskan di sini. Stay tune. Ya, kita mulai dari kaum Quraisy dulu ya. Yang sebelumnya kan kita sirah itu tentang perusahaan dakwah ya Budian. Ya. Jadi mereka itu tadi menentang ya bahasanya. Jadi itu mengalami penentangan itu Penentangan, ya, ya. antara yang hak dengan yang batil itu pasti akan Pertentangan. bergesekan. Bergesekan. Dan beliau kan Nabi Muhammad SAW ini kita ketahui kan fase dakwah beliau itu yang pertama kan dengan sembunyi-sembunyi ya, selama kurang lebih 3 tahun. Yeah. Nah kemudian setelah itu dakwahnya terang-terangan. Nah dan itu semakin mendapat pertentangan tadi karena sudah berbentuk kutlah kelompok dakwah yang berinteraksi dengan masyarakat di Makkah waktu itu. Iya. Nah dan itu semakin berbenturan ya kemudian tadi ketika Rasulullah itu mencela Tuhan-Tuhan mereka. Iya. Berhala-berhala itu. Soalnya Rasulullah kan bawa ajaran yang baru, bukan yang maksudnya yang benar. Yang benar. Dan itu tentang ketuhanan juga. Untuk mentauhidkan gitu ya. Iya betul. Dan itu ya bertentangan dengan keyakinan kaum kafir Quraisy gitu, bahwa Nabi Muhammad ini membawa agama yang baru. Nah maka semakin besar gitu ya penentangannya dan perlawanan. Tapi Rasulullah juga semakin besar gitu. Istilahnya itu menegakkan kebenaran itu dengan salah satunya beliau menampakkan bahwa kesalahan ya mereka dalam menyembah yang patung-patung tadi. Iya. Nah itu sampai di Quran surah Al-Anbiya ayat 98 ya. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam. Ya semakin marahlah kaum kafir Quraisy ya dengan perkataan Nabi Muhammad. Jadi benar-benar Quraisy sudah bukan nggak bisa ya, udah kepalang tanggung lah ibaratnya. Mereka akhirnya benar-benar menghalangi Rasulullah dengan beberapa dengan menyakiti beliau juga dan juga para sahabat yang tadi sudah terbentuk kutlahnya tadi. Wow. Melakukan propaganda gitu yang sebelumnya ya, sambungannya yang di sirah kita yang sebelumnya. Yang top 3. Itu propaganda gitu, setelah sebelumnya penganiayaan gitu. Sampai akhirnya kan pemboikotan gitu, mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah saking kalahnya gitu ya kaum Quraisy itu, kafir Quraisy itu dalam menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW. Gak mau kali ya, gak mau ditentang. Jadi ada seorang seorang yang ahli syair cerdas, namanya Tufail bil Amru Ad-Dausi. Nah, Tufail ini beliau kan datang ke Mekah gitu ya. Nah lalu kaum Quraisy ini kan dia selalu melakukan propaganda ya Budian, fitnah-fitnahan yang kemarin itu dia dikatakan tukang sihir dari ucapan gitu ya, kesimpulan dari kaum kafir Quraisy ini. Akhirnya mereka tuh mengatakan hati-hati ya kepada Muhammad gitu. Karena kata-katanya itu mengandung hipnotis bahasanya itu ya, istilahnya tuh supaya mau gitu kan orang tuh jadi terpengaruh gitu. Benar. Lalu malah
suatu hari gitu ya, ketika Tufail ini pergi ke Ka'bah dan Rasulullah itu ada di sana, dan ketika itu Rasulullah SAW ini sedang sedang melakukan khutbah gitu ya. Lalu si Tufail ini gitu ya, di dalam hatinya tuh berucap, demi kemuliaan ibuku, demi Allah sesungguhnya aku seorang penyair yang cerdas, dan tidak satupun hal yang terpuji maupun yang tercela tersembunyi dariku. Lantas apa yang mencegahku untuk mendengarkan apa yang dikatakan laki-laki ini? Jika dia datang dengan membawa hal yang terpuji, pasti aku menerimanya, dan jika dia datang membawa hal tercela, pasti aku akan meninggalkannya. Kemudian kan istilah bahasanya tuh berkecamuk gitu ya di dalam jiwa Tufail ini, untuk kemudian mengikuti Rasulullah SAW hingga ke rumah beliau. Nah, kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran, maka dia pun malah masuk Islam, mengucapkan syahadat. Karena terbukti yang dia Tufail ini kan tadi ahli sihir ya. Bukan ahli syair sih. Sorry. Ahli syair. Nah, Quraisy ngomong ini yang diucapkan oleh Muhammad ini sihir gitu kan. Tapi ternyata diteliti tidak ada gitu. Tidak ada. Bahkan dia kan bersumpah kan dengan ibuku. Iya betul. Apa sebenarnya menghalangi gitu. Jadi nggak bisa ditutup-tutupi lagi ya. Artinya interaksi dakwah Nabi itu, kalau memang itu kebenaran gitu, secara fitrahnya manusia tuh akan terbuka hatinya gitu ya, untuk menerima itu selama memang menggunakan akal pikirannya itu. Iya, sama seperti kejadian 20 orang Nasrani yang mendengar juga ada desas-desus itu kan, terus dia datang mendatangi, duduk dengerin apa yang disampaikan oleh Rasul, ternyata malah justru tetap masuk Islam juga gitu ya. Itu tadi kan mereka penasaran gitu. Beriman juga, membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul, dan akhirnya Quraisy tuh akhirnya marah dan ngejek. Semakin marah gitu ya terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Quraisy bertanya-tanya kan. Sebenarnya kepo juga ya. Kepo. Iya. Kok bisa gitu ya? Bener nggak sih? Orang tuh jadi terpengaruh gitu. Akhirnya kan bahasanya tuh kalau kita tuh mau mata-matai juga. Betul, kan muncullah 3 orang ini ya. 3 orang tokoh besar itu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-Akhnas. Jadi 3 tokoh ini gitu satu malam gitu ya. Badan intelijennya Quraisy. Iya benar-benar. Gak main-main tokohnya langsung. Iya, langsung turun. Nah, sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan Rasulullah itu di tengah malam beliau bertahajud itu, kemudian membaca Al-Quran. Nah, mereka tuh merasa adem hatinya gitu ya, merasa terhipnotis juga sebenarnya gitu lah oleh kebenaran Al-Quran yang disampaikan atau yang dibaca oleh Rasulullah. Akhirnya pas subuhnya ceritanya kan, ini masyhurnya sudah ceritanya betul. Malah berpapasan. Berapa 3 malam ya dia? 3 malam. 3 malam kan? Malam. Dia nguntit dengerin gitu ya. Jadi datang tempat berbeda gitu ya, dari penjuru berbeda, pas pulang ketemu gitu nggak sengaja. Ngapain? Sampai kan bilang awas ya kalau sampai melakukan ini, artinya kalau umat itu tahu maka orang semakin mempercayai Muhammad kan bahasanya gitu. Iya. Akhirnya Sultan kebetulan sebenarnya mau lagi gitu, tapi mereka takut terpengaruh kan ceritanya gitu. Jadi lebih baik tidak usah datang gitu ya. Aku terpengaruh karena memang merasakan kebenaran dari Al-Quran itu. Tidak mungkin itu dibuat oleh Nabi Muhammad atau dikarang Nabi, tapi memang itu dari Allah langsung. Yang firman Al-Quran itu. Luar biasa. Jadi interaksi kebenaran. Jadi interaksi dakwah Nabi pas banget ini momen Maulid Nabi Muhammad ya, bagian yang dakwah itu kan terus berjalan ya, meskipun ada penindasan gitu terhadap orang-orang yang melakukan dakwah. Sampai juga Rasulullah pun saking banyaknya, maksudnya beliau minta dukungan gitu ya. Salah satu yang patut ditiru itu adalah beliau mencari dukungan untuk dakwah itu sampai ke Taif ya. Itu tempat ibaratnya keluarganya Rasulullah ada di situ bukan sih? Di Taif kan? Di Taif, maksudnya ada keluarga nggak di situ tuh? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Memang betul-betul murni langsung ke cari tempat gitu ya. Tempat perlindungan melalui tokoh-tokoh
Di Taif gitu. Penguasanya di sana. Oh iya. Karena kan beliau tidak mau juga gitu ya dakwah itu diberi kesempatan, tapi masih apa yolah setengah nggak total gitu. Tapi mencari dukungan dakwah itu yang betul-betul sepenuhnya didukung. Makanya kan yang sebelumnya beliau tidak tergiur kemudian dengan harta wanita gitu. Iya. Karena memang menginginkan umat itu sadar gitu ya untuk diterapkan Islam ini, dan pemimpinnya atau tokoh umat di sana yang berpengaruh itu pun juga dengan kesadaran gitu untuk mendukung dakwah. Bahkan berjuang bersama, minimal mendukung. Iya ya. Ke Taif cari pertolongan, ditolak juga di sana. Iya, itu kan kita dulu pernah yang membahas tentang yang Rasulullah itu dakwah gitu ya, sampai ke Taif itu ditolak gitu ya, diusir gitu. Sampai kan Rasulullah itu berdoa yang sangat masyhur ya, doa Taif. Iya. Ketika beliau itu berlindung gitu ya di bawah, berada di kebun anggur gitu. Kemudian beliau menegakkan tangan ke langit dan berdoa. Dalam doa ini beliau malah memohon keampunan gitu atas segala hal yang beliau tidak bisa melakukannya. Doanya ini kan cukup panjang ya. Iya. Nah, itu ceritanya. Jadi memang untuk interaksi dakwah Nabi Muhammad SAW ini itu sungguh dahsyat gitu ya penentangannya dari kaum kafir Quraisy. Iya. Dan keluarga paman-paman beliau dan semuanya itu tetap ini ya, tetap tidak pernah membiarkan Rasulullah itu sendiri, karena dari sisi ininya kan tetap mengikuti Rasulullah, kemudian tetap menggiring masyarakat buat ini ya, buat mengikuti, buat menguatkan hati mereka gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau pelajarannya dengan interaksi dakwah Rasulullah SAW ini ya buat kita istilahnya seperti penolakan apapun itu, yaitu sesuatu yang wajar aja. Kadang yang bener aja, kadang orang kita ngomong bener ya, enggak, itu tuh sebenarnya kadang yang bener aja masih dikata-katain, apalagi lihat siapa sih lo gitu kan. Iya. Kadang begitu. Rasakan. Nah, sekarang gitu ya, antara Islam dengan demokrasi itu berbenturan ya. Karena itu antara hak dengan yang batil. Jadi wajar aja sih kalau misalnya ketika kita menyampaikan Islam yang sebenarnya gitu, yang sebenarnya Islam itu diterapkan dari A sampai Z gitu, semua aspek kehidupan, kemudian mendapat penentangan, ya wajar gitu. Kalau dulu kan yang dihadapi adalah kaum kafir Quraisy. Betul. Kalau sekarang mungkin kita menghadapi saudara kita sendiri ya, sesama muslim yang dan tanda kutip ya terpengaruh pemikirannya oleh pemikiran sekularisme. Keenakan. Kita ada pemahaman mungkin dari yang sahabat WP sudah banyak yang mengetahui tentang bagaimana berislam dengan keseluruhan. Nah, kemudian sementara kita hidup di area di kebiasaan yang kalaunya pakai agama itu separuh-separuh aja. Jadi aturan Allah nggak usah ditegakkan sepenuhnya. Privat gitu ya. Kalau untuk urusan kehidupan ya terserah kita yang atur. Nah, sementara tadi kalau yang diajarkan oleh Rasul semuanya itu harus keseluruhan berislamnya itu. Nah, itu saja ketika dibawa ke diri kita pribadi atau nanti ke masyarakat, itu penolakannya juga pasti banyak. Jadi merasa ngapain nih? ini emang beneran nggak sesat nih? Iya kan ya? Apaan sih gitu? Padahal yang diinteraksikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah ya kayak begini, semuanya harus serba kafah semuanya. Semangat menginteraksikan. Iya ya, belum sampai ya, kita bukan sebagai orang yang sedikit banyak juga melakukan interaksi dakwah, interaksi Islam gitu ya, itu belum sampai kayak Rasul itu. Belum ada apa-apanya. Dikata gila kita nggak pernah, dibilang kita tukang sihir kita nggak pernah.
mungkin dijauhi gitu-gitu aja gitu ya. Nggak masalah juga sih. Cari circle baru ya, benar-benar. Oke, sudah kurang lebih 15 menit video kita. Mudah-mudahan dari sedikitnya kita ada manfaatnya buat sahabat Wabda semuanya. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Saya Dian Anjarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.